Marilah sebelum kita memulai acara podcast kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan padamu atas berkat dan rahmat kesehatan yang Kau berikan pada kami hingga pada hari ini. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami para seminaris akan berbincang-bincang rohani dengan Romo Emmanuel Wahyu Widodo. Kiranya melalui perbincangan ini banyak rekan-rekan muda yang berani menjawab panggilan Tuhan dan bergabung di Seminarium Marianum. Doa ini kami haturkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kembali lagi bersama dengan kami di channel Marianum Probolinggo, channel terkece, terhits dan terkeren abad ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan talk show ataupun wawancara dengan Romo Rektor kita, Romo Emmanuel Wahyu Widodo. Lalu apa aja sih topik yang akan kita bahas? Pada video kali ini kita akan membahas ada apa dengan seminari ini, mulai dari program pendidikannya, lalu sosialisasi dan kekeluargaannya, dan sebagainya. Untuk itu, tempat dan waktu kami persilakan untuk Romo Emil. Selamat pagi Romo Emil. Selamat berjumpa semuanya. Oh ya, sehat Romo? Sehatlah. Puji Tuhan. Ya, pada video kali ini kami ingin menggali dari sudut pandang Romo sendiri tentang seminari ini, Romo. Yang pertama itu kesan dan kesan Romo waktu pertama kali ditugaskan di tempat ini, Romo. Ya, seminari itu jantung gereja. Jadi dia harus senantiasa memompakan spirit kehidupan untuk gereja, bahkan untuk masyarakat. Maka dengan penuh syukur dan bahagia saya menerima penugasan di tempat ini. Tidak ada ketakutan, kesedihan atau hal-hal yang menakutkan. Menurut saya hidup di seminari adalah hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang senantiasa penuh dengan semangat dan gairah. Berarti ada sukacita saat Romo ditugaskan di tempat ini tentunya. Tentu saja. Dimanapun kita harus bersukacita. Tapi lebih-lebih di tempat ini, saya yakin di tempat ini Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan mencukupkan segala kehidupan kita. Lalu kan waktu Romo sebelumnya itu berada di paroki besar, di paroki katedral. Lalu tiba-tiba ditugaskan di tempat ini. Mungkin ada perasaan lain waktu Romo, kenapa saya harus di tempat ini? Tapi di sisi lain tadi Romo katakan ada sukacita karena bisa memompakan semangat kepada jantung gereja, yaitu seminari ini. Ya. Bagi saya tugas dimanapun itu tugas yang membahagiakan. Jadi saya menerima dengan sukacita penugasan di sini, sebagaimana saya pernah ditugaskan di stasi kecil, di stasi Keraksaan, pernah di paroki katedral, pernah di kantor keuskupan sebagai bendahara keuskupan, bahkan di awal dahulu saya juga pernah di paroki di Malang, di Celaket. Tapi saya selalu merasakan semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan lewat uskup dan kurianya. Pastilah Bapak Uskup sudah memilih dan memikirkan siapa yang akan ditugaskannya. Maka itu saya tidak pernah menolak, saya juga mensyukuri dengan saya bertanggung jawab atas penugasan di sini.
Saya juga mengundang kita semua, dimanapun, apapun profesi kita, entah sebagai seminaris, entah sebagai remaja, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai apapun kita semua, Bapak Ibu, mari kita terima penugasan hidup kita dengan penuh gembira, dengan penuh syukur, dengan penuh tanggung jawab. Bersukacita atas penugasan yang diberikan oleh Uskup tentunya. Tentu saja. Lalu karena bahagia dan bersukacita atas penugasan itu tadi, bisa dijelaskan sedikit Romo, mungkin tentang pola pembinaan yang ada di tempat ini Romo. Ya, seminari sebagai jantung gereja memompakan pertama aura kesucian, kekudusan, kita sebut dengan sanctitas, sanctus, kudus. Kita menyucikan dunia lewat doa-doa kita dari pagi, siang, sampai kita hendak tidur, kita selalu mengiringi dengan doa. Nah, bukan hanya doa sekedar membaca rumusan doa, tetapi sungguh-sungguh menghayatinya, suka duka kita bawa dalam doa. Juga dengan harapan-harapan kita bawa dalam doa. Ekaristi, adorasi, devosi menjadi warna utama kehidupan di seminari. Yang kedua, tentu saja seminari adalah tempat belajar. Kita harus memompakan diri untuk mencari ilmu, belajar, siensia itu ilmu pengetahuan, diabdi untuk pengembangan kepribadian imamat, kepribadian sebagai remaja menuju kedewasaan hidup. Juga tidak lupa kita menjaga kesehatan badan, sanitas, menjaga kebersihan, berolahraga, lalu terampil dalam banyak hal, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang siap diutus dimanapun dengan gembira. Saya kira pola seminari juga hendaknya menjadi pola hidup semua remaja dan anak-anak, ya. Belajar untuk berdoa, belajar dalam ilmu pengetahuan, belajar dalam skill dan kepribadian. Maka yang terakhir, pola seminari adalah membentuk pribadi-pribadi yang bisa bergaul dengan siapapun, bisa menerima situasi apapun, bisa menghadapi tantangan apapun. Tidak ada yang sulit. Semua pasti ada jalannya bagi orang yang berusaha. Berarti ada 4S itu tadi Romo ya? Ya, jadi keutamaan dari seminari ini. Ada 4S, yaitu sanctitas, siensia, sanitas, dan sosialitas atau solidaritas. Mungkin kan umat sudah banyak yang tahu bahwa seminari menengah itu kan setingkat atau setara dengan SMA. Namun pasti ada keunggulan atau ciri khas tersendiri dari seminari. Mungkin bisa Romo jelaskan sedikit tentang hal itu Romo, tentang ciri khas dan keunggulan dari seminari ini Romo. Ya, Seminari Marianum mempunyai keunggulan berdasarkan spiritualitas Maria, yaitu tanggap dan tangguh. Tanggap menanggapi sabda Allah, menanggapi tawaran Allah. Maka seminari sadar bahwa dirinya dipanggil oleh Allah. Dan sanggup, tangguh dalam menjawabnya, dalam persaudaraan, dalam doa, dan dalam kerja. Maka kita dari pagi sampai malam juga berusaha menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, baik belajar, berdoa, dan sebagainya, supaya jangan jatuh dalam godaan dan dosa. Hidup kita harus efektif dan berguna. Ini keunggulan Seminari Marianum. Mari bergabung mereka dari SMP, dari SMA, itu menjadi calon-calon imam yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi zaman ini. Tuhan membutuhkan banyak tenaga dalam bekerja di kebun anggurnya, di tengah masyarakat modern yang tidak peduli lagi dengan hal-hal rohani, dalam hal-hal kemanusiaan. Orang sekarang kan sibuk dengan dengan gadget, dengan hiburan duniawi, dengan
uang, dengan hal-hal yang serba wah begitu. Di sini kita diajar untuk lebih rendah hati, mau berkorban, mau saling membantu, menolong gitu. Itu keunggulan-keunggulan seminari kita. Ya Romo, jadi melihat dari jawaban Romo tadi itu kan lebih ke spirit-spirit juga, lebih banyak utamanya. Lalu untuk potensi yang mungkin bisa dikembangkan ke depannya dari seminari ini kan dikatakan bahwa gereja itu mengikuti zaman, Romo. Ya. Maka seminari seperti Anda rasakan juga, seperti hari ini Anda menonton podcast, menonton YouTube, seminari juga melek terhadap perkembangan media sosial, media komunikasi. Juga seminari diajar untuk bertanam, bercocok tanam, berkebun, juga berternak. Selain juga ada sidang akademi untuk melatih leadership, kepemimpinan, melatih juga public speaking, belajar bahasa asing, bahasa Inggris, dan juga bahasa Latin, karena itu bahasa untuk dokumen-dokumen gereja, liturgi resmi gereja menggunakan bahasa Latin. Kita belajar bahasa Latin, bahasa Inggris, bahkan bahasa daerah, bahasa Jawa. Seminggu sekali kita merayakan misa dalam bahasa Jawa, seminggu sekali kita merayakan misa dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia tentu saja. Jadi ada banyak potensi yang bisa dikembangkan di sini tentang humaniora, tentang ekologi, tentang iptek, dan semuanya. Dan semua terapan ya, bukan hanya teori, tapi langsung dilaksanakan. Ya, jadi teman-teman bisa dengarkan tadi ya, bukan hanya tentang hidup doa saja, namun potensi-potensi yang ada pada kita bisa dikembangkan di tempat ini, teman-teman. Jadi mari bergabung dengan kami. Bahkan nanti bisa dilihat bagaimana seminaris naik gunung. Ya, kadang-kadang kita belajar bergaul, menanam tanaman. Ada banyak hal yang bisa dilaksanakan di sini. Jadi tidak hanya bekerja, belajar, kita juga selalu mendapat banyak kegembiraan. Bakat-bakat ya, bakat bermain gitar, bermain piano, bermain alat musik yang lain, gamelan kita juga punya, semuanya kita hidupi, kita mainkan, kita berbahagia dengan semuanya. Lalu teman-teman ada sekedar informasi bahwa setiap tahun akan diadakan Gaudium Domesticum, yaitu saat para seminaris bisa mempertontonkan atau menunjukkan bakat atau potensi yang telah dikembangkan di tempat ini. Itu menurut Romo bagaimana tentang Gaudium Domesticum atau Seminari Got Talent itu, Romo? Ya, sebenarnya setiap hari kita menampilkan Gaudium. Gaudium itu kegembiraan. Kita jadikan Seminarium Marianum sebagai Gaudium seminari. Jadi seminari yang berbahagia. Memang kadang kita butuh panggung, kita butuh kanal untuk mewartakan. Salah satunya dengan apa yang disebut sebagai Gaudium Domesticum. Kegembiraan kita seminari dalam apa yang sudah kita peroleh. Moga-moga dengan demikian Anda bisa semakin mengenal seminari, bisa tertarik dan bisa mengirimkan diri sendiri atau teman atau siapapun untuk bergabung dengan kita. Di sini kita berlatih, kita mengembangkan diri, dan lebih daripada itu semua kita akan mempersembahkan diri. Tidak perlu harus nunggu sampai masa pendaftaran. Sekarang pun Anda bisa menghubungi Seminari Marianum untuk dibimbing dan dituntun sehingga pada waktunya bisa bergabung dengan Seminari Marianum. Itu ya. Lalu begini Romo, banyak teman-teman yang itu bertanya-tanya tentang pola pendidikan yang katanya itu serba baku dan terbatas. Lalu ya seperti tadi dikatakan penuh aktivitas rohani. Itu tanggapan Romo, apakah memang demikian atau apa yang membuatnya demikian, Romo? Ya, standar kita punya. Jadi kita punya standar, semua seminaris lulus SMA. Tapi bukan hanya sekedar minimalis, tentu saja paling tidak ya
separuh ke atas ya. Jadi kita harapkan setiap seminaris itu seorang yang berkualitas dan bermutu. Juga dengan hidup doa kita mengenalkan doa-doa dasar, doa-doa harian, doa-doa pokok. Tapi tidak hanya itu, tapi juga mungkin mengetahui hidup rohani tematis. Hidup rohani tematis kita juga belajar. Tapi tidak semuanya dengan kaku ya. Semuanya bisa dijalani dengan sukacita dan gembira. Maka itu kadang kita doa di alam terbuka, berdoa di depan patung Maria atau Gua Maria, bahkan merayakan Ekaristi di Gua Maria Fiat Voluntas Tua. Lalu kita juga punya doa di alam terbuka, lalu juga ya kita berparoki. Bahkan mungkin kalau ada paroki ingin dikunjungi oleh seminaris, kita terbuka. Moga-moga pandemi segera berlalu dan kita bisa kembali melayani paroki-paroki yang sudah lama menantikan kehadiran seminaris. Dan itu cara belajar kita, belajar dengan terlibat langsung. Kita juga pernah ya melakukan bukan live in, tapi workshop langsung, bekerja langsung, entah di pabrik, entah di toko, entah di tempat-tempat yang lain, di bengkel bahkan. Nah, seminaris juga langsung mengalami bekerja seperti itu. Tapi ya tidak bekerja terus. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk berdoa, ada waktunya untuk gembira, bermain, rekreasi, ada juga waktunya untuk bekerja. Semuanya kita tawarkan sebagai pola pendidikan di sini. So, teman-teman mendengarkan jawaban dari Romo Emil tadi, kita bisa tahu bahwa pendidikan di sini itu nggak kaku, teman-teman. Di sini itu enjoy dan bahagia, teman-teman. Karena nggak hanya ada di dalam kelas, dimanapun kita bisa belajar di tempat ini, teman-teman. Dan satu lagi ya, Romo di sini tidak pernah marah. Kalau salah dimaafkan, kan begitu. Ya. Jadi kita semua penuh dengan semangat dan gembira. Ya kalau salah ya dibenahi ya, harus membenahi diri, harus berbuat silih. Tapi lebih daripada itu, kita akan menampilkan seminari yang gembira. Itu. Mengutip dari pesan homili pertama Romo Emil waktu dipindahkan untuk misa sertijab di tempat ini, yaitu orang parang nesu, teman-teman. Itu masih menjadi pegangan sampai saat ini, teman-teman. Jadi seminaris harus berbahagia di setiap kondisi dan situasi. Lalu ya ini kita sampai di terakhir, Romo, untuk pesan bagi teman-teman yang mungkin masih ragu untuk menjawab panggilan dari Tuhan sendiri, dan mungkin pesan-pesan agar mereka yakin untuk masuk di tempat ini, berproses dan berpendidikan di tempat ini, Romo. Ya, saya menjadi imam karena saya tahu tugas ini atau profesi ini tidak banyak yang mengingini. Jadi saya ingin mempersembahkan yang terbaik, mengisi formasi imam yang memang terbatas, padahal posisinya sangat penting. Imam sangat dibutuhkan. Tanpa imam tidak ada pembaptisan, tidak ada penguburan, tidak ada, semuanya lalu menjadi hambar. Tidak ada ekaristi, tidak ada pelepasan dosa. Jadi tugas imam itu penting. Nah, siapa lagi yang akan melaksanakan kalau bukan kita? Kalau bukan saudara-saudara kita, kalau bukan anak-anak Anda. Kirimkanlah sebanyak mungkin Anda sendirian, pikirkanlah Tuhan membutuhkan. Dan tidak ada imam yang menganggur. Dan tidak ada imam yang menderita. Semua imam berbahagia. Semua imam mempunyai tugas. Dan semua akan dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang dipilihnya. Bahkan Tuhan Yesus berjanji akan memberikan 100 kali lipat ganda apa yang kita persembahkan. Apa yang kita persembahkan? Ya diri kita. Maka kita akan mendapat jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita pikirkan. Jangan ragu, mari bergabung dengan kami, Seminari Marianum. Oke, terima kasih Romo untuk wawancara pada pagi hari ini ya. Tentunya kami berharap teman-teman semakin yakin dan mantap untuk menjawab panggilan dan masuk di tempat ini.
Lalu untuk pendaftaran bisa langsung menghubungi Romo Emil, Romo Damian maupun Romo Trio teman-teman, ataupun bisa menghubungi Romo Paroki terdekat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, lalu bagikan sebanyak-banyaknya kepada siapa saja teman-teman yang terpanggil untuk masuk di tempat ini. Kami juga mempunyai platform selain YouTube yaitu Instagram, WhatsApp, maupun Facebook. Sekian dari kami, terima kasih, salam sehat dan berkah dalam. Berkah dalam.